melawan Dewa United di game pertama. Yes, dan udah ada ban dari Kira dan juga dari Zip. Dan sekarang gue mau ingetin lagi buat teman-teman ya, ini udah patch live server. Jadi sekarang kita di minggu di paruh kedua di ASL ini, sekarang kita udah pakai patch live server. Makanya kita lihat sekarang Richter udah mulai jarang di ban atau di pick ya kan. Kalau kemarin-kemarin kan Richter masih OP banget ya. Benar. Tapi sekarang karena Richter udah di nerf dan nerfnya itu cukup parah, jadi menurut gua dari tim-tim ini masih butuh penyesuaian aja sih. Sebenarnya kayak kalau gua bilang Richter tuh masih lumayan bagus ya. Cuman memang butuh penyesuaian aja. Kenapa? Karena pada akhirnya ritmenya Richter tuh jadi turun. Lebih ke arah ini gak sih? Lebih ke arah dia agak sedikit reward gak sih dari efek unchainable? Betul. Kayak reward, jadi benar-benar membuat dia yang tadinya bisa dibilang salah satu inisiator yang sustainable, sekarang jadi kayak slow banget. Iya, slow. So, karena gerakan dashnya itu kalau misal lo dari bush dari river form itu, dulu kan dashnya cepet banget tuh. Betul. Nah sekarang tuh di nerf jadi agak pelan. Jadi kayak lu tuh kalau dulu tuh kita tuh bisa ngeliat Richter dari sungai langsung bisa masuk. Betul. Sekarang tuh kelihatan dulu Richternya baru dia masuk. Sepersekian detik. Nah, sepersekian detik. Jadi kayak orang-orang tuh bisa langsung bisa menghindar gitu loh. Nah makanya jadi kayak itu menurut gue yang bikin Richter sekarang masih perlu banyak penyesuaian sih. Apalagi bisa dibilang jungle strike itu kan pattern serangannya kelihatan banget dan pendek kan, pendek itu catatannya. Oke, tapi kita di sini udah ada Kira, akhirnya bakal di-ban, dan juga sementara itu sudah ada Zip dan juga ada Superman. Iya, kalau dari gue sih menurut gue sih memang Airi di patch live server sekarang kuat banget ya. Apalagi karena kemarin sejak di revamp orang-orang mulai belajar Airi, dan sejak orang-orang mulai belajar Airi itu jadi power pick banget di dia sekarang karena dia kuat ya. Maksudnya dia tuh bener-bener, apalagi skill 2-nya kan dia kan shadow tuh. Betul. Habis shadow tuh dia langsung dapet pasif true damage. Oke, ya. Jadi itu yang bikin mengganggu, dan pasif true damage-nya tuh slow-nya tuh lumayan. Bener. Nah makanya jadi kayak kalau misalnya memang ada orang-orang pinter main Airi, dia udah kasih spin kan reset tuh shadow-nya. Shadow-nya masuk, sekarang mainnya jadi skill 2 pukul, ya kan? Habis itu dia ulti lagi, reset lagi shadow-nya. Jadi kayak ngerepotin banget, makanya Airi itu udah masuk ban. Superman juga sekarang memang di patch yang sekarang, di patch live server juga dari tadi kan di ban juga tuh. Iya, betul. Menurut gue memang Superman ini memang lagi cukup kuat juga di DS lane. Kenapa? Karena sekarang tuh jadinya metanya tuh kan hero-nya kan pada berantem nih. Benar. Ya kan, jadinya kayak di gameplaynya sekarang semuanya pada fight-nya tuh lebih lama gitu loh. Fight-nya tuh lebih keras. Kenapa? Karena hero-hero di game kan lagi kuat ya. Nah di situ Superman ada buat ngacak-ngacak. Oke, berarti saya bilang dia salah satu disengage tool-nya untuk bisa misahin. Betul. Misahin frontliner sama backliner, sehingga mereka bisa nge-end fight-nya lebih cepat. Betul. Antara dia bisa langsung menginisiasi, langsung masukin hero-nya pakai speeding bullet kan, masukin musuhnya, atau dia ya buar-buarin. Udah jam berantem gitu kan. Buyar. Yap. PSBB. Betul. Oke, tapi di sini udah ada Lubu, Lavil, Lorian bisa dibilang dua damage utama yang cukup besar. Betul. Dari tim Hearts, tapi sementara itu dari sini, dari segi kanan sendiri, dari Dewa United sudah ada Krixi, Elandor yang sudah muncul, bisa dibilang salah satu sisi terbesar dari Krixi di mid lane. Betul. Dan juga salah satu jungler yang cukup licin menurut gua, Elandor dengan Metamorph. Banget ya, Metamorph, habis itu ada Butterfly Dance ya kan, ada pokoknya dia bisa pindah-pindah terus ya kan. Krixi ini termasuk dari dulu memang sejak Elandor keluar salah satu counternya Elandor. Makanya jadi kayak mungkin kalau menurut gua agak reasonable kenapa Krixi sama Elandor langsung dipilih. Karena Elandor itu si Butterfly Dance-nya dan juga Metamorph-nya itu tuh masih masuk ke dalam area dari Moonfall-nya Krixi gitu. Jadi kayak make sense banget kalau misalnya kayak dia ngepicknya Krixi, dia ngepicknya Elandor. Mungkin emang Dewa kali ini lagi mau main meta dulu gitu. Jadi kayak mungkin dia karena ini udah safe meta, maksudnya ini udah safe play buat dia banget, karena pasti mereka udah sering banget nih lagi latihan atau lagi scrim pasti pakai nih, wah Krixi Elandor ya kan. Terus ada Wonder Woman juga lagi. Wonder Woman juga di pas kemarin tuh sempet nanya pas gue ke cast di minggu awal kan, gue nanya kenapa sih Wonder Woman kuat, dan pada akhirnya pas gue lagi stream gue cobain tuh Wonder Woman tuh, cobain main Wonder Woman, rupanya main Wonder Woman tuh tanky banget gitu ya. Iya sih, emang sustainable banget. Iya, sustainable banget. Masanya gitu. kok setiap kali ada yang mau cabut, Last of Us selalu mengganggu. Itu jadi belum kayak bracelet ya kan, belum braceletnya kan bikin mini CC, tapi mini CC-nya itu udah benar-benar bisa bikin kasih momen banyak banget. Karena kan ngasih shieldnya juga kan. Jadi kayak menurut gue memang WW ini pas gue belajar mainin, karena kemarin kan di stream gue kayak gue penasaran kenapa sih WW kan. Ya makanya gue main di jungle, gue main di DS, gue main di support. Ternyata memang sekuat itu gitu.
Kalau misalnya pun bahkan ini WW-nya mau dijadiin jungle dan nanti misalnya Elandornya dijadiin side lane, ini pun menurut gue juga masih komposisi yang bisa. Kenapa? Karena dengan kayak gitu Wonder Woman-nya bisa sustain buat tahan damage-nya Laville sama Lorion. Yes, kalau kita bisa bilang dimana kalau misalnya Wonder Woman itu taruh di area jungle lebih ke arah support jungle. Betul. Dia benar-benar initiate, buka war, culik-culik 1-2 orang. Betul. Dan kita tahu ya dimana Wonder Woman ini bisa ngecek, bisa masuk dan bisa keluar dalam Betul. waktu yang bersamaan. Ya kan? Betul, Dia betul. bisa sword balik shield. Betul. Nah makanya juga bingung Wonder Woman tuh bisa kayak gitu ya. Wonder Woman tuh bisa hero pick off ya. Bisa Iya. sakit tapi tetap aja darahnya tuh tebel. Jadi gue masih bingung gitu loh. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya dibilang Wonder Woman ini memang kuat di patch bahkan udah dari 3 sampai 4 patch yang lalu kan udah Betul. kuat. Cuman yang gue bingung tuh maksudnya gimana ya ngomongnya. Kayak basic atributnya tuh kok bisa gitu loh. Maksudnya kayak dia hero-nya tebel terus dia bisa sakit. Bisa berantem. Iya, bisa berantem, jadi gue kayak gitu loh. wah gila sih. Tapi balik lagi, dia kelemahannya kan lebih ke arah pergerakannya ketahuan. Iya Lebih ke arah sih. slow mobility. Benar, lebih benar, ke arah benar, benar. apa ya? Kayak komposisi skillnya itu emang lebih ke arah support, bukan Betul. yang initiate berantem banget. Tapi Betul. mereka dia kayak nge-follow up aja. Tapi Betul, sementara betul, itu betul. sudah ada Volcat, Wonder Woman, 2 hero sustainable. Tapi balik lagi, gue gak akan meremehkan kemampuan dari Crash yang mungkin bakal diambil. Yap, karena Oleh- Jester F dari kemarin kan juga signature-nya juga udah kelihatan kan. Dia pasti kalau misalnya dia bisa pick Crash, di momen-momen dia bisa pick Crash, pasti dia coba akan pick Crash. Iya, apalagi kalau kita tahu Crash itu dengan ada metamorph yang bisa ngeculik di arah pit-pit sempit itu udah paling enak. Betul. Trini apa sudah kayak adanya aquatic shield, Yep. adanya twister itu Yep. gak apa-apa. Tapi ada Malok yang bakal diambil terlebih dahulu ini. Oh, menarik juga sih ya. Rupanya bahkan ada Malok Ryoma. Berarti ini Ryomanya jungle, Maloknya support. Malok Lorion, combo Lorion Malok. Oke, combo Lorion Malok. Kalau di kanan ini tinggal nunggu DS-nya atau misalnya. Kenapa? Karena di sini Volcat nih kerjanya buat ngapain? Menurut gua sekarang Volcat itu perannya tuh udah bisa lumayan sama kayak Superman, ngacak-ngacak war. Iya, iya. Dengan ultimanya dia naik kuda langsung iya gitu kan. Aduh, tapi Udah ada kelar. ada Kirito tampaknya. Ya rupanya ada. Wah, ini Kirito kayaknya gue hampir jarang banget yang ngeliat Kirito dipakai dan ini kayaknya baru pertama atau kedua kalinya Kirito dipakai. Tapi jujur ya, gue jujur. Ini gue dari Coba. kemarin dari AIC ya, dari AIC, AWC ya kan kita lihat sini penggunaan lane itu biasanya berbuah kurang baik. Biasanya. Gitu. Berarti Berarti dia kan versi kalau gue bilang dia tuh kayak versi apa ya? Versi lebih fokusnya dari seorang Murad gak sih ultimate-nya? bisa Iya kan? Lebih fokus kan. Kalau Murad kan area banget. Bisa, Kalau dia kan bisa. fokus. Tapi maksud gua dari komposisinya Alain sendiri menurut gua kayak apa ya? Dia tuh fighter tapi bener-bener squishy gak sih? Yep. Dia Squishy dia fighter squishy tapi Dan dia bukan assassin loh. bukan assassin. Bukan betul. assassin loh. Bukan assassin betul. Tapi sebenarnya menurut gue dia tuh ada regenerasi ya. Iya, Jadi kan dia regennya juga bagus tuh. Lifesteal kan juga ada kan. Dan dia juga ngegabungin 3 damage, yaitu dia gabungin normal damage, true damage sama magic damage kan di skill satunya. Cuman gue nggak tahu kenapa gue jarang lihat di pro play. Tapi kalau menurut gue setelah gue teliti lebih lanjut, Alain itu gampang di kiting. Iya betul. Itu yang pertama. Abis itu yang kedua, dia itu kalau jadi hero DS tuh gimana ya? Sebenarnya menurut gua kayak kalau klasifikasi hero DS, dia tuh kayak termasuk Florentino. Maksudnya dia tuh hero war I see. gitu loh. Jadi kayak dia bukan hero split push. Bukan. Nah, karena split pushnya susah. Bener. Lama loh split pushnya loh. Dan masalahnya emang ya, gue bilang komposisi skillnya itu nggak memadai. Nggak memadai. Mungkin kalau misalkan duel 1 by 1 masih bisa menang. Tapi kalau misalkan lu bawa nge-push terus atau kena 2 man gang 3 man gang udah pasti auto hilang. Nah, sebenarnya sih ya, sebenarnya itu kalau misalnya dia 2 man 3 man ganking, kalau di follow up itu bisa menang matchnya. Kenapa? Karena Dead at Sunset itu ketika lu makin banyak maksudnya gini, ketika musuh datang ke area lu, terus lu turun, makin banyak musuh lu yang pas lu turun, Kena ya. itu makin sakit. Oke. Dan juga shieldnya makin gede. Dengan catatan. Dengan catatan, abis itu harus di follow up. Habis oke. Karena kalau enggak kan shieldnya hilang tuh. Iya Ya kan? turun Ya, set dar. abu-abu. Iya kan? Abu-abu dah layar. Ini biasanya saya main sendiri kayak gitu sih. Iya kan? Iya, oke, tapi tentunya kita akan segera masuk game. Jadi langsung aja dukung teman-teman. Apakah hashtag Heartswin ataukah hashtag anak dewa, langsung spam di bawah. Harusnya sih anak dewa rame sih sama Hearts. Harusnya. Apalagi anak dewa kan ini veteran. Kalau Hearts ini bisa dibilang tim yang dimanapun ada. Wah, timnya dimanapun ada, tapi sekarang sih sebenarnya rosternya juga baru ya. Jadi maksudnya menurut gua mereka ini pun buat mereka semua berlima ini first seasonnya mereka. Oke, dan kita langsung masuk ke gamenya. Di game pertama, tentunya di match kedua di ISL Spring 2021 antara Hearts melawan Dewa United Esports. Yep. Dan Dan sekarang ini, kita lihat di sini sih udah mulai normal-normal aja playnya seperti biasa. Mulai invade seperti biasa, invade di krip-krip kecil, dan ini juga sebenarnya tips yang bagus ya buat teman-teman yang misalnya mungkin lagi main ranked. Mungkin banyak player-player kayak Kirito di sini yang solo-solo ranked kan.
kalau misalnya kalian ada support atau midnya yang kerjasama bisa bareng ambil kecil. Tapi first blood, Enix langsung dapetin 1 orang dan bakal menjadi tapi hampir aja gue kira bakal jadi 2. Tapi Yami sengaja berhasil menukar 1, tapi belum nggak semudah itu. 44M for Shield dan Last of Truth menutup di sana. Yap, 2-1 langsung dan gue gak ngerti gimana caranya seorang Enix bisa ngeburst seorang Lavil dalam kecepatan yang begitu cepat. Early game loh. Itu early game loh. Belum, baru masuk 1 menit. Iya, maksudnya gini, oke lah mas-mas Mawang ini bawa execute ya. Boleh. Cuman gak gitu juga gitu loh. Gimana caranya? Dinyanyiin di Ginal ya. Oke, tapi 44M sudah menunggu di arah bot lane dan sementara tampaknya sekali mulai akan dimajukan dengan Sword and Shield. Langsung aja kita lihat di sini Chang banyak damage. Lavil, sayonara, sampai jumpa lagi. Dan di arah bot lane sendiri ada follow up dari 3 orang. Cliff digunakan 44M, masih ada shield. Tentunya coba untuk dicang banyak damage sampai ada flicker 44M. Tapi basic attack mendapatkan 1 44M dan masih ada 3 lawan 2. Ending coba untuk dari seorang Billy coba nge-follow up di sana. Wah, bener-bener itu Lavilnya dibully coba sama Volcat dan baru ini pertama kali gue lihat Volcat, seorang hero yang sebenarnya juga menurut gua agak mudah di-kiting dan mestinya damage early-nya gak sesakit itu. Betul. Bisa ngebully Lavil begitu aja. Harus nempel dan dibully sama Archer ini malah kebalik ya. Tapi tentunya Jester bakal kelihatan. Masih ada klip bakal digunakan maju ke terakhir knock juga seorang Casey masih bisa mundur Kiritonya dan Abyssal Dragon berhasil diamankan oleh pemain dari Dewa United Esports. Yap, nice banget ini Dewa kayaknya game plan-nya memang harus sesuai dengan ini. Kenapa? Karena emang dia harus galak. Early-nya dia harus dapat. Kalau enggak, nanti Lavil, Lorionnya late udah mulai sakit, langsung ribet seperti ini nih, ya kan? Oke, tapi tampaknya Enix bakal tumbang di sana. Masih ada Bracelet of Agony yang bakal digunakan dari suara 44A, tentunya ultimate dari seorang Wonder Woman, tapi tentunya masih bisa menang di arah bot lane. Follow up ke arah bawah, kita di mana Krixi bakal coba untuk masuk, tentunya di mana Moonfall sudah akan ready, dari arah belakang juga Moonfall bakal diaktifkan, masih ada Shock, tapi coba untuk fokus karena masih Murok of the Frost digunakan, tapi Arcani coba untuk melakukan 1 orang, 44 bakal tumbang, and Charity bakal coba untuk masuk, coba untuk kiting kembali maju ke arah masih Solitaire bakal digunakan oleh seorang Jester, kiting kembali, kita lihat tentunya masih ada Mischief, dan juga seorang terkena knock-up di sana, tentunya seorang Sky dari belakang Casey bakal masuk, kiri top pun, ini dia, dari sampingnya di mana Wave bakal clearing Casey, oh my god, maju kembali Kiritonya, tampaknya maju ke depan masih ada Magdal Frost, dengan 1 Jester bakal menyerit jalan berikutnya, dikaitkan oleh seorang Serity, dan tentunya seorang Little bakal tumbang, Arcani juga bakal tumbang di sana, tersisa hanya seorang Yamin yang bakal tumbang, Yamin, Iris gonna be end, Iris tukar sama Kirito. Gila nggak sih itu Battle of Mark of the Frost banget tadi sebenarnya di tower abissalnya dari tim Hearts, tapi Dewa bisa dengan sangat-sangat smooth, sangat-sangat pintar mengeksekusi dengan sangat baik. Di belum menit keempat udah bisa ace 5-5-nya langsung mati. Iya, tarik ulurnya bahkan tadi si Casey nahan lama banget loh di belakang tower loh. Betul, nah makanya tadi itu yang gue bilang itu kalau dia kali lagi ulti Dead at Sunset, turun di saat rame-rame itu tuh bagus banget. Dan sebenarnya si Lavilnya, si Side itu udah pinter banget ketika dia tadi udah ngeluarin Mark of the Frost ya kan. Iya. Nah sebenarnya udah bagus banget, tapi pas dari situ udah keluar Dead at Sunset, rupanya diakalin lagi sama dia. Rupanya kayaknya Casey emang udah tahu, wah ini nih dia ada Mark of the Frost nih. Ya udah gue paksa dia pakai dulu, tim gue bisa masuk. Ya. Jadinya warnanya begitu. Oke, tapi di area bawah sendiri tampaknya 44M udah mulai bergerak karena bola Cross of mengenai 1, ultimate-nya mengenai 2. Dan Enix dan Billy akan coba untuk masuk, langsung naik kuda mengejar seorang Sky, masih coba dikejar tentunya di mana coba TBK sedikit akhirnya dari tower, tadi mana coba untuk mundur kembali siar sana seorang Volcat, Iris gonna be trouble, masih ada Cliff yang masih lidot, mundur ke belakang, Jester Iris gonna be down di sana, terkena knock-up kembali Little Boy, harus jaga jarak di mana Abyssal Dragon akan diambil juga oleh seorang Elani, tapi di arah top lane terjadi duel antara Arcandis dan juga Casey yang tampaknya berhasil memikir mundur sedikit seorang Lubu. Asik banget ya ngeliat Enix pakai Volcat, dari tadi gue liat asik banget ya liatnya ya. Wah, gila. Maksudnya dia mainnya gila banget loh. Ini Volcatnya asik banget lihat mainnya, dan juga di satu sisi alainya juga sebenarnya dari tadi tuh good play banget, tapi sepertinya harus terculik di atas. Yes, tapi sementara itu kita lihat sini tower di bot lane bakal dihancurkan. Coba untuk maju seorang Enix, Last of Truth yang kena juga, masih ada Sword yang sudah digunakan dari seorang Wonder Woman, dan juga di arah bot lane sendiri akan coba di fight clip bakal digunakan seorang Jester, masih ada Solitaire juga tentunya masih coba di kiting, tapi tower yang coba untuk maju Moonfall digunakan, dan tentunya Shock ini sana belum digunakan oleh seorang Jester F, dan mereka akan mundur kembali ke arah mid lane, tapi telah seorang Arcandis bakal dicambah banyak damage, coba untuk mundur akan bisa bertahan, Yamin juga kelihatan, Shock dibuka, Jester coba untuk menandangkan oleh clip bakal digunakan, tapi Billy dalam masa coba untuk mundur sedikit, bakal dikejar seorang Little Boy, tapi masih ada ultimate dari seorang Roman bisa sedikit menghalau damage dari seorang pemain Hearts.
Gila, mereka tangannya gimana caranya bisa secepat-cepat itu ya? Mereka jarinya mainnya berapa ini? Wah, gila. Masa memori mereka sih flicknya kenceng banget sih. Gila sih, tadi itu bener-bener langsung cleansing, habis itu si Billy-nya langsung flicker, langsung pulang. Mereka bisa disengage dengan rapi lumayan dan masih bisa coba buat ribut-ribut lagi di tengah, masih kuat lagi. Oke, Hard coba untuk menahan X-Charity, coba untuk melakukan kiting ke arah seorang Jester. Tampaknya seorang 44 yang bakal coba untuk langsung turunkan atau masih seorang kali coba follow up. Billy dari samping, Jester bakal dipaksa pulang. Masih ada satu tank creep tentunya bakal coba sedikit paksa. Oh enggak, tentunya masih bisa pulang seorang Jester F. Dan Sage Golem bakal diambil nih sama pemain dari Dewa United. Yep, ini dari tadi gue lihat bener-bener line-nya sama Volkatnya kerja banget ya. Side lane-nya bener-bener kuat banget kalau lagi main komposisi Elandor. Dan menurut gue ini juga bisa menjadi ide yang bagus banget buat teman-teman buat belajar. Oke, Moonfall digunakan terkena Mischief di sana masih untuk bertahan di mana tampaknya seorang Arcanis dalam masalah masih ada Conqueror mungkin bakal diaktifkan coba untuk muncul dengan ini ditabrak ke arah belakang dan satu yang tadi bakal tumbang nggak bisa bertahan dan Dark Slayer akan muncul dalam 5 detik. Menjadi perhatian untuk pemain dari Dewa United Esports. Yap, ini bener-bener Hertz gak dikasih scaling dengan baik ya. Dari tadi itu Dewa tuh bener-bener mencoba buat ngerusak timing sama scalingnya dari Lavilnya juga dari tapi Little Boy coba untuk menahan di sana. Kembali Billy X-Charity coba untuk memberikan presence yang luar biasa. Tapi di bawah, kali ini tampaknya main dari Hearts nggak akan menyediakan kesempatan untuk mendapatkan Abyssal Dragon. Nice job, nice job, nice job. Kita lihat sekarang itemnya rupanya Ryomanya pakai Longinus ya. Yes. Oke, masih coba untuk melakukan kiting ke arah mid lane juga. Little Boy mulai tercamai damage double trouble ya. Nggak kena siapa-siapa hampir aja. Hampir saja burungnya mengenai seseorang. Iya, hampir aja burungnya mengenai seseorang. Nggak Iya. salah. Hampir saja burungnya menusuk seseorang. Benar, hampir saja burungnya itu ngestun orang ya. Aduh, pengen lanjutin tapi itu udah pinggir jurang. Tapi sebentar kita lihat tower tampaknya bakal diambil di arah top lane, bakal dikaiting Arcanis dan tower bakal hancur full menggunakan Mischief gak kena. Arcanis tampaknya harus mundur tentunya di mana? Satu orang Casey bakal tumbang. 44M coba untuk fight di mana tentunya masih ada seorang Malok di mana bakal dikejar juga Solitaire. 44M coba untuk menang tapi mid lane tower bakal dihancurkan oleh pemain dari Hearts dengan sangat baik kali ini. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Yap, objektif gamenya dari Hearts kayaknya gue lihat di minggu yang ketiga sekarang mereka udah mulai menemukan caranya buat mereka counterplay orang ketika mereka lagi kepres. Buktinya sekarang tower dari gila kitingannya Yap, parah sih. Ini emang lagi Elandor time banget sih ya. Tapi tower mid dari tim Hearts belum kepok dan sekarang sepertinya harus tumbang karena tadi ada di bawah tuh nggak bisa follow up lagi. Iya, dan ada rotasi ke atas tadi ya. Akhirnya missing di arah mid lane dan akhirnya ada kesempatan untuk bisa dapetin push ke arah mid lane. Tapi tempat akan terjadi, masih respect dari ini bakal digunakan. Dark Slayer bakal dimulai oleh pemain dari Dewa United. Jester coba untuk mengacau. Cliff bakal digunakan. Little Boy coba ada informasi di mana pemain Hearts akan mencoba melakukan kontes ke arah Dark Slayer. Tentunya di mana seorang akan masuk ke depan. Masih ada ultimate dari seorang Kirito Kun. Maju ke depan, tapi seorang Little akan tumbang di sana. Maksudnya dikejar oleh seorang Volkan. Tapi Volkan bakal tumbang. Moonfall digunakan mengejar satu orang Jester F dan bakal tumbang di sana. Tersisa hanya 3 pemain lainnya, 1 tukar 2 dan akan terjadi double whammy untuk seorang X-Charity. Arcanis mulai kelihatan maju ke depan, bakal di kiting dan sedikit lagi Arcanis sedikit lagi dan bakal tumbang menjadi legendary untuk seorang Elandor di sana. Wow, Elandornya bener-bener sakit banget dan itu kayak lo di kiting hilang sih. Parah, dan ini juga bener-bener dari tadi kita lihat high tempo play banget ya. Dari tadi tuh kita bener-bener gak berhenti loh. Kita nge-cast tuh dari tadi gak berhenti. Warnya ada terus, perebutan objektif juga ada terus. Wah, gila. Tapi sini pertukarannya bisa kembali diambil. Kembali bisa gak rugi-rugi amat. Gak rugi-rugi amat, tapi tetap kalau misal di menit-menit segini belum ada yang reach Abyssal, susah sih ya, susah ngomongnya ya. Tapi di titik lain perolehan gold juga nggak terlalu jauh buat menit segini ya kan. Baru 4.000, not bad. Dan tower juga masih lumayan rada-rada sama. Sebenarnya ini masih bisa menjadi gamenya Hearts kalau misalnya mereka memang sekali lagi scalingnya bisa, Lavilnya bisa kaya. Double trouble kena kayak ke arah seorang X-Charity tadi. Tapi masih bisa ada follow up juga tadi, kesana ini dipaksa pun masih ada seorang Alain. Yap. 2 menit, kasih 3 menit, 2 menit. Tapi Enixnya kembali offset, tampaknya harus tumbang terlebih dahulu di arah top lane pun bakal coba untuk diambil mana X-Charity yang coba terkait dengan seorang Arcanis. Juga Jester juga masih coba maju ke depan di mana tentunya tower akan didapatkan dengan cukup mudah di tier 2 dari tim Hearts kali ini. Mid lane juga bakal dipush.
galak banget dan sepertinya gue lihat bener-bener sih. Maksudnya di game yang ini kelihatan banget kalau misalnya Hearts tuh bener-bener belajar banyak banget dan mereka mainnya lebih sabar. Mereka juga pengaturan-pengaturan ketika mereka push creep, habis itu mereka formasi tuh kan. Oke, Moonfall, Billy bakal dikejar juga 44M coba untuk menahan, masih ada shock mendapatkan satu orang. Billy masih memberikan sangat baik, 44M coba untuk menahan, masih ada shield bakal digunakan. Sword dari shield ke arah belakang. 44M cukup sustainable untuk sulit sekali dijatuhkan di sana. Exchange coba untuk maju. Masih ada seorang Cassie Kirito yang bakal coba bergerak dari arah jungle pit di arah bot lane. Letter M maju ke depannya. Belakang masih ada Clean juga ada Solitar, tapi bakal di-kiting, masih coba di-hit dan juga bakal tumbang tertebas oleh seorang Kirito. Dan kita lihat di arah top lane-nya bakal coba di-clearing wave kembali oleh pemain dari Dewa United. Tadi kelihatan gak sih bener-bener anak-anak dari Hearts baris buat mukul-mukulin si 44M tapi nggak dapet. Iya, dan itu pun nggak kurang banyak tapi bakal terjadi arah mid lane ya. Seorang Volkan coba untuk menahan, di mana core sudah mulai terbuka, coba untuk di-fight oleh Moonfall digunakan ke arah samping, tinggal pemain coba untuk menahan dari pemain Hearts. Mulai dicicil dari Mistaken. Forty coba sudah menjadi kemenangan 1-0 atas Dewa United. Yap, game under 12 minutes.